Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Sajjaf, namanya masih harum, namanya luar biasa. Dulu Tengku Qori sebelum login, sebelum hijrah, sebelum diberikan oleh Allah jalan, kalau kata saya ditampar sama Habib Abdullah bin Abdul Haddad Sahibul Ratib, karena beliau tadi Fatihah kepada Abdullah bin Abdul Haddad. Saya tadi belum nyampe, saya liatin, yang saya tunggu ceramah Tengku Qori. Habib Abdullah ngomong apa bodoh amat, Habib Ghosi ngoceh bodoh amat. Yang saya lihat Tengku Qori mau ngomong apa bener, beliau baru megang mic, Imadiyah dan lain sebagainya kocar-kacir di dalamnya. Mudah-mudahan, kata Habib Abdullah tadi barusan, Khalid bin Walid dulu menjadi panglima yang memusuhi Nabi Muhammad. Allah berikan saat ini mudah-mudahan Tengku Qori menjadi seseorang yang insya Allah di jalan yang benar, yang membela salaf-salaf soleh, yang membela para awliya Allah Ta'ala, yang membela semua Ali Al-Ba'alawi. Amin Allahumma amin. Beliau kemarin ketemu saya di Bogor, saya bilang, Tengku Qori datang ke Nur Mustafa. Siap Habib. Enggak bilang, Bib sibuk, kagak, lu datang. Saya bilang Habib Jaki bawa. Alhamdulillah malam hari ini hadir. Saya mau bikin sedikit cenderamata buat beliau. Tengku Qori berdiri sedikit, lu bangun. Mudah-mudahan antum istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gayanya semua sudah kayak habaib. Mudah-mudahan beliau bisa membela para habaib. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu framingin Tengku Qori dikasih sorban sama Ba'alawi. Kan sekarang zamannya luar biasa, hadirin, bentar-bentar comot, bentar-bentar comot. Oh, di beat Tengku Qori sama Ba'alawi jadi budak Ba'alawi. Jauh nggak jauh beda begitu, masya Allah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, Habib Hasan bukan orang biasa. Dari muda pikiran beliau itu gimana caranya nyenangin hati Nabi Muhammad. Dan saya yakin para habaib yang muda-muda di sini terinspirasi dengan cara gaya dakwanya Habib Hasan bin Ja'far. Begitu luar biasa. Manfaatnya dirasakan orang banyak. Manfaatnya dirasakan orang banyak. Orang duduk dengan beliau semuanya merasa dekat. Orang duduk dengan beliau semuanya merasa orang paling lama kenal dengan beliau. Kenapa? Karena itu cara beliau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Hampir semua para sahabat Nabi, mereka merasa mengklaim dirinya orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kenal, paham tentang Nabi Muhammad. Orang yang paling ada di hatinya Nabi Muhammad. Mereka para anak cucunya Nabi Muhammad berusaha menanamkan apa yang ada pada diri mereka semua. Kalau yang di framing dengan media, kalau yang dijual dengan media, itu cuman buzzer yang cari makan, hadirin rahimakumullah. Itu cuma mereka yang cari cuan di dalamnya. Masya Allah, saya sampaikan, ya, mau Imadkah, mau Tengku Qorikah, beliau dapat barokahnya jadi dikenal di mana-mana berkat Ba'alawi. Betul apa kagak? Coba kalau tidak bahas mereka orang-orang saleh, belum tentu dikenal, belum tentu orang paham, belum tentu orang mengerti. Karena yang dibahas orang soleh, yang dibahas aulia, dapat berkahnya, masih dapat berkahnya. Kalau kata Tengku Qori, dapat mobil Alphard katanya, ya, Alphard, Pajero dan lain sebagainya. Berkah Ba'alawi coy. Tuh, dibenciinnya aja dapat begitu. Cuma Tengku Qori doang, dikasih mobil dibalikin lagi. Dia lihat, Bib, saya kalau jalan nggak bisa siang hari, saya malam hari. Kenapa? Kalau jalan siang hari, mobil saya kacanya pecah dari depan sampai ke belakang, kepanasan kagak kuat. Luar biasa beliau. Benar-benar totalitas. Insya Allah dijaga sama Allah, dirindukan sama Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti tangan beliau disambut sama Habib Abdullah dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma. Gak boleh benci hadirin. Kita gak boleh melihat sekilas saja. Harus paham dalam segala-galanya.